Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Putri Desiani. Saya mengajar di SMKN 1 Kuta Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PPL siklus kedua. Untuk kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah KD 3.7, menerapkan penataan meja atau table setup dan clear up. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik. Lagi berjumpa kembali ya di pelajaran Ibu hari ini untuk food and beverage. Semoga masih tetap semangat. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional dulu ya. Selanjutnya kita akan berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ophelia, bisa dipimpin berdoanya? Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan dan memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Dela. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, meskipun kita pembelajarannya masih daring ya, jadi ketika kalian keluar rumah, memakai maskernya juga harus dengan cara yang benar. Yang kedua adalah mencuci tangan, kemudian selalu mendesinfektan benda-benda yang mungkin sering kalian pegang. Selanjutnya, saya ingin memeriksa grooming kalian. Oke, uniformnya sudah sesuai ya semuanya ya. Cuma nanti Indra, rambutnya dirapikan lagi ya, jadi pakai minyak rambut supaya tambah ganteng. Saya ingin ini dulu deh, mengecek kehadiran kalian. Untuk link presensi itu sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya. Selanjutnya, saya akan memberikan pretest. Untuk pertanyaan pertama, nah, clear up merupakan bagian dari pelayanan makanan dan minum bagi tamu di restoran. Menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan clear up? Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan, Rai. Jadi untuk clear up yang Rai tahu itu merupakan proses pemindahan atau pengambilan peralatan makan baik yang sudah digunakan maupun belum digunakan dari atas meja lalu dipindahkan ke side stand. Nah, untuk pertanyaan kedua, peralatan makan dan minum apa sajakah yang perlu di clear up dalam proses pelayanan di restoran? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya boleh jawab. Oke, silakan Timi. Ya, menurut saya yang pertama itu chinaware, lalu ke silverware dan ke glassware. Ya, jadi itu ya kurang lebih tadi tentang pengertian food and beverage dan juga jenis peralatan yang di clear up sudah dapat kalian sebutkan dengan sangat baik ya. Masih terkait dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, itu tentang apa saja? Masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa nih? Minggu lalu kita membahas tentang jenis-jenis table setup. Jadi kalian masih ingat apa yang saya sampaikan minggu sebelumnya itu kaitannya dengan hari ini adalah setelah kalian mempelajari tentang penataan meja, kalian harus tahu bagaimana meng-clear up atau membersihkan peralatan sehingga nanti dapat memberikan pelayanan terbaik pada tamu. Jadi kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Ophelia, bisa dibaca nggak? Untuk yang pertama, itu menerapkan penataan meja atau table setup dan juga clear up. Nah, berikutnya saya minta tolong Niko, dibacakan untuk indikator pencapaian kompetensinya, Niko. Pencapaian kompetensi itu ada menjelaskan pengertian clear up, yang kedua itu ada menganalisis teknik dan prosedur clear up, dan yang terakhir itu ada menerapkan prosedur clear up. Rai, bisa dibaca, Rai, untuk tujuan pertamanya? Yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian clear up dengan bahasa yang santun. Yang kedua, dapat menganalisis teknik dan prosedur clear up sesuai standar operasional prosedur. Yang tujuan ketiga itu dapat menerapkan prosedur clear up sesuai standar operasional prosedur. Kemudian untuk penilaiannya. Jadi untuk penilaiannya itu yang pertama, penilaian sikap melalui observasi pada awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Lalu diikuti dengan penilaian pengetahuan melalui tes uraian. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini untuk materi ajarnya itu terdiri dari pengertian clear up, kemudian teknik dan prosedur clear up glassware, teknik dan prosedur clear up chinaware,
teknik dan prosedur clear up cutleries, kemudian yang terakhir teknik dan prosedur clear up peralatan lain. Nah, ini beberapa link yang sudah saya bagikan juga di Google Classroom sebelumnya. Berikutnya, kita akan masuk ke kegiatan untuk pemecahan suatu permasalahan. Di sini saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, ada 3 kelompok. Kelompok 1 itu ada Rai, Indra, dan Sabta. Kemudian kelompok 2, Timi, Niko, dan Dian. Di kelompok 3 ada Karang, Ophelia, Della, dan Hana. Nah, ini untuk petunjuk kerja, untuk proses pemecahan masalahnya. Jadi kita sudah membagi beberapa kelompok. Nah, nanti Ibu akan menayangkan suatu video terkait dengan clear up. Kalian silahkan nanti menyimak baik-baik video tersebut, kemudian diidentifikasi kira-kira permasalahannya apa. Poin yang ketiga dan keempat, mungkin bisa dibaca, Indra? Di poin yang ketiga, bukalah LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Poin keempat, diskusikanlah LKPD yang sudah dibagikan di masing-masing kelompok. Ya. Untuk yang kelima itu, tulis laporan LKPD dengan mengisi identitas seperti nama kelompok, nama siswa, nomor absen, dan kelas pada LKPD. Yang keenam, bentuk laporan cukup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Jadi tiap-tiap kelompok tugasnya mempresentasikan hasil. Dan yang terakhir, hasil pekerjaannya itu saya minta kalian buat dalam bentuk file Word, kemudian silahkan di-upload di Google Classroom-nya. Kegiatan diskusi kelompok kita ini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, Ibu akan menayangkan videonya. I think 1.5 million tons of food every year goes to waste. Where? What? 1 million tons of food. Only in Israel. We have so much waste. Ready, steady, go! Tadi kalian sudah menyimak video tersebut, jadi itu salah satu teknik clear up yang dilaksanakan oleh seorang pramusaji di restoran ya. Nah, sekarang tugas kalian silahkan mengidentifikasi apa saja kira-kira permasalahan yang ada di video tersebut terkait dengan clear up. Sebelum itu, saya minta deh satu orang, ada nggak kira-kira yang sudah menangkap satu permasalahannya apa? Ya, silahkan Rai. Jadi yang paling pertama dilihat itu seharusnya waiternya nggak taruh peralatan makan yang sudah di clear up di atas meja. Oke, ya jadi itu salah satu permasalahannya. Silahkan kalian lanjutkan diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Kita breakout room-nya masing-masing ya. Siang, ini kelompok 1. Oke. Kalau teman-teman gimana? Ya, kalau menurut Indra? Kalau dari saya mau nambahin dikit saja, Bu. Ya, mungkin ada beberapa kasus di mana kita harus menggunakan troli untuk menaruh piring-piring. Ini tugas kalian dengan kelompoknya. Silahkan didiskusikan kira-kira gimana tahapannya, nanti dipresentasikan. Halo Bu. Halo. Gimana diskusinya, lancar? Ya, lancar Bu. Kemudian jangan lupa kalian nanti siapkan PowerPoint-nya juga. Kira-kira ada permasalahan nggak? Atau kesulitan nggak dalam kegiatan diskusinya? Menurut saya gini aja sih Bu, yang dia bawa piring itu kan terlalu banyak, soalnya safety kan juga harus diprioritaskan, itu menurut saya. Jadi kurang aman ya dengan teknik clear up seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan presentasinya siapa yang mau duluan? Kalau begitu untuk kelompok 1, saya persilahkan presentasi duluan. Oh ya, satu lagi ya, selama presentasi kelompok 1 silahkan kelompok yang lainnya menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1, gitu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian nanti silahkan kalian memberikan masukan. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silahkan ditanya. Baik, sekarang kita masuk ke discussion about video clear up. Apakah teknik clear up yang digunakan oleh pramusaji tersebut itu sesuai SOP? Diri tentu saja tidak. Arah dan cara waiter dalam video saat melakukan clear up kurang tepat. Dalam SOP, mengambil peralatan makan tamu dari arah kanan tamu, mengikuti arah jarum jam dan melakukan clear up secara satu persatu. Kayak gini Ibu ya. Jadi jari jempol sama kelingkingnya kita ditaruh di atas sini untuk ngejepit cutleries-nya nanti. Terus cutleries-nya ditaruhnya menghilang. Kayak gini ya. Oke, bagus sekali dari kelompok 1. Dari kelompok yang lainnya ingin menanggapi? Oke Bu, tadi presentasinya dari kelompok 1 tuh udah bagus banget. PP-nya juga singkat, padat, dan jelas. Untuk berikutnya silahkan kelompok 2. Yang pertama itu terlalu banyak membawa piring. Sampai belasan piring mungkin ya, ditumpuk-tumpuk sampai ke atas, jadi itu tidak boleh. Kedua, cara mengumpulkan piringnya pun juga tidak sesuai dengan SOP. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 2 ya. Mungkin ada masukan dari teman-temannya yang lainnya?
Kalau tidak ada, saya lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 dipersilahkan untuk presentasinya. Selamat pagi semuanya. Yang pertama itu napkin diambil setelah tamu meninggalkan meja dan restoran. Yang kedua itu salt and pepper shaker diambil segera sebelum dessert atau makanan penutup dihidangkan. Kenapa? Karena makanan penutup itu biasanya yang manis-manis, jadi kita tidak perlu salt and pepper shaker. Mungkin bisa saya tunjukkan cara clear up napkin, Bu, boleh? Silahkan, Karan. Untuk clear up napkinnya itu sederhana saja, seperti ini. Hanya dilipat saja menjadi persegi, hanya diletakkan saja. Sederhana sekali. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kira-kira ada yang ingin menambahkan dari presentasi tadi atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Dari saya boleh, Bu. Jadi menurut saya presentasinya sudah bagus ya, backgroundnya saya suka. Materinya itu tetap singkat, padat, dan jelas. Ya, terima kasih Timi. Yes, ada lagi yang ingin Timi menambahkan? Ibu, ya silakan Rai. Ada tuh pertanyaan kemarin kan Rai sempat searching juga kan di YouTube. Terus katanya kalau misalnya kita clear up BNB plate itu dari arah kiri. Kalau BNB plate emang di clear up dari sebelah kiri tamu, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kira-kira ada nggak yang memberikan masukan lagi? Bu, saya ada pertanyaan. Kalau misal cutleries yang tidak sesuai dengan menu yang dipesan itu, apa yang harus dilakukan sama pramusajinya ya, Bu? Adjusting cover namanya. Jadi cutleries-nya kita ambil, yang tidak terpakai kita ganti dengan cutleries yang sesuai dengan jenis menu. Jadi Ibu sampaikan sedikit untuk presentasi tadi dari 3 kelompok itu sudah bagus semua ya. Itu tadi juga Ibu lihat sudah bagus sekali, beberapa kelompok sudah mempraktekkan cara untuk meng-clear up cutleries ya, meng-clear up plate, kemudian melipat napkin secara sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu juga ingin menyampaikan atau memperlihatkan kepada kalian bagaimana caranya kita meng-clear up chinaware, kemudian silverware secara sederhana saja ya. Untuk yang pertama, ketika kita meng-clear up plate ya, jadi Ibu sekarang contohin gimana cara clear up untuk 2 piring. Nah, ini yang pertama, kan biasa selesai makan, posisi cutleries akan seperti ini ya. Nah, ini harus kita rubah dulu posisinya pada saat kalian clear up. Nah, nanti cutleries ini harus kalian jepit, satu dengan jempolnya, satu dengan kelingking. Jadi ini fungsinya supaya si cutleries tidak jatuh. Kemudian setelah yang piring pertama, kalian ambil piring yang kedua. Piring kedua tumpuk di atas jari ini, tumpuk di atas jempol dan kelingking kalian. Taruhnya seperti ini. Nah, kan ada cutleries-nya juga tuh sama seperti yang tadi. Untuk cutleries kedua ini, caranya adalah kalian sisipkan di antara cutleries yang ada di bawahnya. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, jadi kalau gelas harus menggunakan tray. Kita gunakan yang round tray atau tray bulat untuk minuman. Kalau bertangkai kalian pegang bagian bawahnya seperti ini. Kemudian letakkan di tray. Jangan sekali-sekali memegang di area atas. Kalau ini salah caranya. Kenapa? Karena nanti tamu kan akan menggunakan gelasnya. Kalau ininya dipegang kan kotor, tidak hygiene lagi ya. Jadi jangan ini dipegang karena akan menimbulkan juga sidik jari. Jika gelasnya tidak bertangkai, seperti ini kalian peganglah di bagian bawahnya ya. Jadi angkat bagian bawahnya, taruh di tray. Nah, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya ingin satu orang deh merefleksi atau mengevaluasi hasil diskusi kita. Satu orang deh. Timi, ya silakan Timi. Itu saya simpulkan kalau ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa petik, seperti misalnya label aksesoris seperti vas bunga itu tidak ikut untuk di clear up karena akan digunakan nantinya oleh tamu-tamu lain yang akan makan di restoran kita. Jadi Ibu ingin menambahkan juga ya, tahap-tahapan clear up atau prosedur clear up itu harus kalian pahami dengan sangat baik agar nanti kalian pada saat bekerja misalnya ya, atau misalnya kalian dapat kesempatan daily worker nih, kan banyak yang nyari dari DW untuk banket ya, untuk wedding. Nah, kalian sudah bisa menerapkan ilmu tersebut, bagaimana kalian bekerja dengan efektif dan efisien. Ketika kalian melaksanakan clear up, kalian harus berhati-hati karena kalian kan memegang benda pecah belah ya, misalnya gelas, kemudian piring. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan, jadi kita post test dulu. Silahkan masuk ke link yang sudah ada di Google Classroom, kemudian kerjakan soalnya ya. Saya minta salah satu dari kalian untuk mengevaluasi atau menyimpulkan atau merefleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang sudah kalian dapat? Mungkin saya, Ibu. Oke, silakan Karan. Ya, dari yang udah kita pelajari ya,
manfaat yang dari saya dapatkan itu saya jadi tahu gimana cara proses atau meng-clear up, gimana tata krama yang baik untuk clear up table, dan yang awalnya saya kira itu cuman sembarang ambil gitu ya, jadi saya tahu gimana cara yang benar. Nanti jadi saya tahu kalau mau DW kayak tadi Ibu bilang saya bisa jadinya, jadi at least tahu lah basic-basicnya. Jadi kedepannya kalau misalnya kalian dapat kesempatan DW ya, atau misalnya bekerja, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya juga sangat berterima kasih untuk partisipasi dari semua kelompok. Hari ini semuanya sudah semangat sekali ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tetap dipertahankan semangat belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu memang benar-benar bermanfaat untuk kalian ke depannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masih membahas tentang clear up. Nah, kita akan mempraktekkan nanti ya. Jadi silahkan di rumah kalian siapkan peralatan seadanya, tidak apa-apa. Nanti kita mempraktekkan bagaimana caranya clear up. Saya cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, saya minta satu orang untuk memimpin doa penutup dulu. Oke, Agus Nikola, silahkan berdoa. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sampai ketemu minggu depan.